Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya pagi ini nakku? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Walaupun di tengah pandemik saat ini, ibu harap semua anak-anak ibu menjaga kesehatannya ya. Oke nakku. Nah, pada pagi hari ini kita akan mulai lagi pembelajaran kita, yaitu desain grafis ya. Materi kita pada hari ini yaitu manfaat manipulasi gambar vektor. Nah, apa itu gambar vektor? Gambar vektor adalah gambar yang dibuat dari unsur garis dan kurva ya. Nah, kita bisa lihat itu ada garis, kurva yang menghasilkan gambar ya. Oke. Nah, next kita akan lihat dulu perbedaan gambar vektor dan gambar bitmap ya. Kalau vektor ya dibuat dari unsur garis dan kurva, sedangkan bitmap dibuat dari unsur titik ataupun pixel. Nah, untuk vektor ukuran file relatif kecil. Kalau bitmap ukuran filenya relatif besar. Nah, untuk vektor ketika diperbesar gambarnya, detail gambar tetap terlihat. Sedangkan bitmap ketika diperbesar, gambar tampak kurang halus sehingga mengurangi detail gambar ya. Ini kelihatan pecah gambarnya ya. Nah, untuk vektor resolution independent, sedangkan bitmap resolution dependent ya. Nah, ini bisa kita lihat contoh gambar yang membedakan gambar bitmap dan vektor. Bisa dilihat anakku, yang A itu gambar vektor, yang B adalah gambar bitmap. Ya, bitmap kalau diperbesar dia pecah ya, gambarnya kelihatan pecah gitu. Tapi kalau vektor dia masih kelihatan halus gambarnya. Nah, sekarang kita masuk ke manipulasi gambar. Apa itu manipulasi gambar? Manipulasi gambar adalah upaya editing dalam rangka menciptakan ilusi atau efek pada sebuah gambar untuk menghasilkan karya yang lebih menarik ya, serta dapat disesuaikan dengan keinginan pengguna. Kalau bicara tentang manipulasi gambar, ibu rasa anak-anak ibu semuanya sudah pintar ya untuk mengedit-edit gambar. Oke, nah apa itu manfaatnya manipulasi gambar tersebut? Nah, yang pertama adalah sebagai sarana untuk pemasaran sebuah produk ya. Yang kedua, untuk menarik minat pembaca bagi perusahaan cetak. Yang ketiga, membuat gambar terlihat lebih hidup dan menarik. Yang keempat, menyampaikan pendapat, aspirasi, dan sebagainya, yaitu mulai gambar yang kita buat ya. Nah, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam manipulasi gambar. Yang pertama itu kita harus punya ide ya, ataupun berimajinasi gitu kan. Kita punya ide apa yang mau kita gambarkan gitu. Nah, ketika kita menggambar kita harus pikirkan juga tentang kualitas gambarnya ya. Setelah itu proses seleksi ya, untuk ketelitian dan kerapian. Gambar yang kita buat itu harus kelihatan rapi ya, karena kalau gambar kita tidak rapi, orang tidak akan suka melihat objek gambar yang kita buat. Nah, pengaturan cahaya dan kontras ya, untuk pencahayaannya juga harus kita sesuaikan dengan gambar ataupun objek yang akan kita buat ya. Nah, pengaturan posisi gambar ataupun objek ya, posisinya itu juga sangat menentukan. Kalau posisinya nanti kita buat tidak bagus ya, orang tidak akan tertarik dengan gambar yang kita buat. Nah, oke anakku, itu untuk manipulasi gambar ya. Oke, ibu harap anak-anak ibu semuanya bisa tetap belajar dengan semangat ya, walaupun kita tidak bertemu langsung ya, tapi
Ibu harap anak-anak ibu semuanya mau mencari materi-materi lainnya juga dari big data, yaitu dari internet ya. Gunakan teknologi yang ada sekarang ini untuk menambah pengetahuan kamu ya anakku. Oke anakku, pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini. Kita bertemu kembali minggu depan. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya.